Kita tunggu yang lain ya. Oke. Sudah semua ya? Selesai kedengaran? Halo? Dengeran Pak. Oke, siapa namanya? Si Haba nggak bisa join, izin ngantar bapaknya ke rumah sakit. Oke, sebentar. Oke, gimana keadaan kalian? Sehat semuanya? Keluarga aman? Ada yang kena COVID? Sehat Aman, Pak Pak. semua Pak. Alhamdulillah. Aman ya. Paling jauh di mana sih rumah kalian? Si Aldo tuh Pak. Kalau nggak salah. Si Aldo di mana, si Aldo? Di mana Do? Saya sudah di sini Pak, udah di sini Pak. Oh tapi udah di sini. Oh, udah di Jakarta loh. Yo. Oke, oke. Oke. Kalau Ahmad di mana, Ahmad? Saya di Tangerang Pak. Soalnya pelan, Mat, nggak kedengan. Halo Pak, saya di Tangerang. Tangerangnya di mana? Di ini Ciledug Pak. Oh, aku di ini Ciputat, Tangsel, Tangsel. Oh Ciputat itu. Kalau yang lain kayak si Panana di mana? Halo Panana, atau Gaji di mana Gaji? Gaji di ini Pak, di Baros Pak. Baros itu apa ya? Di Serang Pak, Serang. Oh, Serang. Ya masih deket-deket lah ya. Berarti kalau si Ronaldo, Ronaldo tadi di Jakarta ya?
Di mana Ronaldo? Katanya di Halo? Atau Panana di mana Panana? Kan Jakarta, mumpung. Pak. Oh, di Jakarta di mana? Jaksel. Jakarta Barat, Tambora. Oke. Masih deket-deket lah ya. Saya kirain ada yang di Jawa Timur apa di mana, di Malang atau di mana gitu. Mumpung lagi Covid. Ini semuanya udah pernah bekerja atau statusnya cuman kuliah doang? Maksudnya nggak melakukan 2 job gitu, bekerja dan kuliah. Ada yang bekerja dan kuliah? Kalau saya enggak sih Pak, saya kuliah doang. Oh, kuliah aja. Oh. Saya kemarin waktu pas awal saya nggak pernah nanya ini. Eh, kalau Panana udah ini Pak ya, kuliah aja tuh gimana Pak? Sama, Pak. Oh, kuliah aja ya. Saya kirain Iya. Panana udah kuliah sampai kerja. Oke deh. Berarti semuanya jadi langsung SMA langsung kuliah berarti ya? Iya Pak. Iya Pak. Oke. Oke deh. Sebentar saya absen dulu deh. Nomor tinggi nih. Oke, sekarang tanggal 23. Sebentar ya. Si haba izin. Oke. Izin. Dulu si Nurella pasan ada satu cewek deh di sini. Izin juga Pak dia Pak. Oh, izin. Iya, neneknya meninggal katanya Pak. Oke. Lain kali dia WhatsApp aja di grup. Iya Pak, dia ngabarin di grup sih Pak tadi. Grup ini IT. Oke. Ya udah. Oke, berarti 4 orang. Pas. Sip. Oke, kita buka RKS dulu. Sebentar, pengantar of things. Oke. Nah, kita di pertemuan ke-11 ya. Ini sekarang. Berarti sebentar lagi kita udah mau UAS. Oke. Semua info buat sekitar 3 minggu lagi. Ya, 3 minggu lagi. Kita akan UAS. Kalau saya kalender akademik sebentar ya. Telegram. Sebentar. Oke lah, nanti aja. Saya mau confirm aja sih sebenarnya. Oke. Jadi materi pertemuan ke-11 itu tentang Arduino. Nah, Arduino itu sama dengan Raspberry Pi, yaitu perangkat iOS. Perbedaannya apa? Nanti kita bahas perbedaannya. Jadi sebenarnya fungsinya semua hampir sama, baik Raspberry Pi dan Arduino.
hanya ada apa namanya, plus minusnya dari sisi teknis juga. Misalnya botnya kayak bitnya itu berbeda mereka. Lebih unggul si Arduino. Overall sih sebenarnya si Arduino lebih unggul. Tapi ada di beberapa hal, nanti mungkin kita bahas juga di sini. Beberapa poin si SPBIP lebih unggul. Jadi plus minus. Oke. Jadi kalau ada yang bilang, nah kenapa ini Arduino IDE? Bedanya apa antara Arduino IDE sama Arduino? Nah kalau Arduino IDE itu berarti bukan perangkat, berarti dia softwarenya. Nah software yang digunakan untuk apa namanya, untuk bisa berkomunikasi dengan perangkat IoT Arduino. Ya, Arduino itu kalau kita ngomong Arduino, nah Arduino itu berarti perangkat kerasnya. Ya. Nah, kalau kita ngomong Arduino IDE itu berarti softwarenya. Jadi kalau kita mau mengkomunikasikan dengan bot si Arduino itu, kita harus install Arduino IDE. Nah, jadi kita akan install Arduino IDE ini di perangkat SPBIP. Ya. Nah, tapi ya seperti biasa harus connect ke internet. Ya, komennya sih gampang. Ini sebenarnya mata kuliah yang ini sebentar aja sih. Tapi nanti saya ada video jadi tahulah caranya. Oke. Nah, jadi yang seperti saya bilang, jadi si Arduino ini ada sama seperti SPBIP, dia punya bot, makanya dibilang dia ada microcontroller open source sederhana untuk menjalankan suatu tugas dalam satu waktu. Ya. Nah, jadi yang tadi saya bilang kalau si Arduino IDE itu berarti softwarenya yang mengkomunikasikan dengan Arduino. Jadi kita ya seperti sedangkan kalau SPBIP, nah SPBIP itu dia punya software juga, software untuk SPBIP. Nah, yang kita install di laptop kita itu ada semacam OS SPBIP, tapi sifatnya seperti emulator. Jadi emulator itu seperti apa ya, simulasi lah, simulasi seakan-akan ada SPBIP-nya, tapi dia punya keterbatasan. Semua emulator itu punya keterbatasan. Nah, itulah. Oke. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan di Arduino ini yaitu bahasa pemrograman C. Nah, ya, C dan C++. Bedanya apa C dan C++? Nah, C++ itu ada pengembangan dari bahasa pemrograman C. Nah, dulu kalau saya waktu kuliah zaman saya jajan bahasa C waktu saya ngambil D3. Nah, jauh lebih kompleks. Dia mau ngambil satu apa namanya, satu fungsi aja butuh bahasa sintak gitu. Nah, sedangkan kalau C++ sudah lebih user friendly lah, buatnya seperti itu. Itu saya bahasa pakai C++ itu waktu saya di S1. Nah, tapi saya di SD3 saya juga belajar Pascal. Jadi bahasa pemrograman kalau pernah kayak belajar bahasa pemrograman C, nah itu hampir mirip sama Pascal. Nah, seperti itulah ya. Mungkin di sini ada yang pernah jadi atau kuliah SMKA teknik IT gitu, tentang IT. Nah, itu dia pasti tahu ini C dan C++. Oke, nah sedangkan di SPBIP menggunakan Python sebagai base-nya, dasar bahasa pemrogramannya. Nah, bisa nggak diinstal bahasa pemrograman C ini di SPBIP? Pertanyaannya bisa. Maksudnya di mesin SPBIP bisa nggak dijalankan bahasa pemrograman C? Bisa. Tinggal kita install aja library-nya. Begitu juga bisa nggak menjalankan Python di Arduino perangkat IoT? Bisa, nggak ada masalah. Oke. Nah, hanya
bahasa pemrograman yang digunakan base-nya itu di Arduino itu C, sedangkan di SPBP itu Python. Oke, nah kalau kalian tanya ke saya, enaknya kamu mau belajar bahasa pemrograman apa, Pak, sekarang? Nah, kalau sekarang yang sedang berkembang itu bahasa pemrograman Python. Ya. Nah, karena bahasa pemrograman Python banyak digunakan di perangkat-perangkat hardware, jadi kayak perangkat-perangkat microcontroller lah. Dan banyak software juga yang open source itu pakai Python. Ya kayak mesin ATM kalian tuh, bukan mesin ATM ya, aplikasi ATM-nya itu menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, tapi kalau mesin ATM kalian itu diinstal OS-nya Windows, ya, saya udah pernah lihat lah. Waktu itu saya kerja di salah satu ya provider untuk ATM. Oke, saya lanjut. Nah, pembandingannya itu seperti saya bilang, nanti akan saya bahas ya ini pembandingannya itu antara Arduino dan SPBP, contohnya tipe board. Kalau Arduino itu microcontroller, nah SPBP mini PC. Nah, perbedaannya, jadi kalau mini PC itu bisa kita install di perangkat, kita bisa install OS apa aja. Nah, sedangkan kalau microcontroller itu belum tentu, tapi dia punya kelebihan. Dia sifatnya plug-in. Jadi dia benar-benar bukan seperti mini PC. Maksudnya harus kita install OS-nya, gitu-gitu nggak mesti dia. Jadi kalau microcontroller itu yang penting kalian install satu aplikasi yang membantu komunikasi software yang disebut di sini softwarenya itu Arduino IDE itu yang kalian install di komputer kalian misalnya. Nah, itu kan udah bisa menggunakan perangkat Arduino karena dia bersifat microcontroller. Oke. Jadi itu perbedaan microcontroller dan mini PC. Microcontroller lebih ke perangkat plug-in. Kalau mini PC ya kayak desktop kalian harus ada OS-nya, harus ada kayak install macam-macam lah, library. Nah, kalau ini enggak, ini install aplikasi Arduino IDE, udah plug-in aja. Mas koneksikan pakai kabel perangkat Arduino-nya udah masuk bisa. Oke. Konektivitas. Nah, ini dia nih. Dibilang Arduino pada umumnya tidak melengkapi modul wired dan wireless secara built-in. Nah, artinya kalian harus beli aksesorisnya. Oke. Namun beberapa tipe Arduino menyediakan fitur Ethernet dan lain-lain. Nah, gitu. Sedangkan kalau SPBP karena dia sifatnya mini PC, otomatis kayak kalian beli laptop aja. Itu udah ada apa aksesorisnya kayak port Ethernet, port USB, terus apa namanya WiFi, konektivitas WiFi, udah ada adapter buat WiFi. Nah, kalau Arduino tidak semuanya. Oke, nah itulah kenapa harganya pun lebih murah si Arduino ini sebenarnya dibandingkan di pasaran, dibandingkan si SPBP. Ya karena ya itu dia microcontroller. Oke, nah dari pin I/O, nah pin I/O-nya ini sangat berbeda jumlahnya. Ya, ini kita baca ya. Arduino memiliki beberapa pin I/O analog dan digital yang dapat digunakan menghubungkan berbagai perangkat input output. Jumlah pin I/O berbeda-beda di tiap-tiap Arduino. Nah, karena dia sifatnya microcontroller, nah jadi dia itu nggak punya fix, katakanlah setiap nah sedangkan kalau SPBP, nah SPBP 3, kedua sama keempat itu pangkat pinnya sama jumlahnya. Nah sedangkan kalau yang ini berbeda. Ya. Jadi katakanlah, jadi berdasarkan spek juga sih ini sifatnya sih. Katakanlah kalian mau semakin banyaknya jumlah pin, ya semakin mahal dia.
Oke. Nah, ini saya buat lagi contohnya Arduino Mega. Nah, banyak jenisnya nih. Arduino Mega 2560 memiliki 54 pin digital dan 16 pin analog. Nah, seperti itu. Sedangkan di SPBIP, nah, hanya memiliki 40 pin GPIO yang dapat digunakan sebagai input-output digital dan tidak dilengkapi pin analog. Nah, inilah salah satu kekurangan dia. Gitu. Oke, sabar. Kita lanjut. Nah, dari sisi memori, nah most all di USB itu menggunakan memori 1 GB. Tapi kalau yang 4 ini yang baru kayaknya lebih deh, seingat saya. Ya, oke. Nah, terus untuk harus diinstal OS-nya kan. Nah, terus untuk media penyimpanannya kita harus sediakan juga micro SD card kayak yang terpisah. Jadi dia nggak ketika kalian beli PBP, kalian itu nggak langsung dapat hard disk-nya buat media penyimpanannya. Kalian harus beli SD card, micro SD card. Ya. Nah, sedangkan Arduino ini dia itu dilengkapi beberapa jenis RAM. Perbedaannya di situ. Nah, ini kalau kita pernah belajar dulu di semester 1 tentang perbedaan memori SDRAM, RAM, dan EEPROM ini ada di situ. Oke. Nah, overall lebih bagus yang Arduino dari sisi memori. Ya, jadi kalau nanti kalian bakal menyimpulkan sendiri bahwa pembandingannya itu tetap bagusan Arduino, betul. Nah, tetapi ketika kita bicarakan apa namanya yang sifatnya personal use, nah kebanyakan orang itu lebih suka yang si SPBIP karena dia sifatnya seperti mini PC gitu. Jadi kalau personal use ya katakanlah kita nggak mau bawa laptop, mungkin apalagi hacker ya. Kalau dia nggak mau bawa laptop gede-gede, dia cukup bawa itu, cukup bawa ini CSP-BIP, dia konekin ke HP-nya sebagai monitornya, output di display-nya, ya udah dia tinggal di situ. Nah, kayak gitu kalau hacker. Ya makanya saya bilang kalau personal use lebih bagus USB-IP. Oke, nah untuk daya. Nah, sekitar dayanya itu juga karena dia microcontroller. Jadi seperti bot biasa aja sih dia sebenarnya. Nah, sedangkan kalau SPBIP itu banyak plugin-nya, ada macam-macam, ada USB port, terus ada bisa juga kabel Ethernet port, apalagi ada HDMI bisa juga. Nah, semacam-macam itulah. Nah, itu otomatis jumlah dayanya lebih besar dibandingkan si Arduino. Kalau si BP 700 mAh, nah kalau dayanya si Arduino itu 50 mAh ya. Nah, kalau pengen tahu wattnya itu bisa sebenarnya. Tinggal cari aja rumusnya kalau mencari watt apa. Saya lupa kalau itu waktu SMA sih itu. Nah, jadi kalau jumlah pot yang disediakan itu hanya pot USB setahu saya. Ini betul USB benar. Nah, jadi sedangkan kalau yang di CFCBP macam-macam. Ada USB juga, ada audio jack. Audio jack itu ya buat kita mau dengar musik, misalnya buat yang kayak waktu sekarang sih kebanyakan perangkat udah jarang sih pakai audio jack ya. Rata-rata USB-C. Jadi satu pot multi use. Ya. Oke, terus ada Ethernet juga, otomatis lebih gampang lah dikoneksikan. Ya, karena memiliki banyak port. Di sini unggul SPBIP. Karena ya itu balik lagi dia itu mini PC, namanya juga mini PC. Ya kalau ini defaultnya disebut PC harus ada.
Oke, nah sistem operasi, nah tadi bisa bilang, dia tidak punya sistem operasi karena dia microcontroller. Nah, kita cukup menginstal si software-nya itu Arduino IDE untuk mengkomunikasikan kita dengan microcontroller dari Arduino. Oke. Nah, sedangkan Raspberry Pi banyak memang betul. Kita bisa install Windows juga di sini. Mau apa? Ada. Ubuntu ada, Macintosh juga OS Mac kita ini bisa kita install di sini di Raspberry Pi. Oke. Jadi banyak yang ada Ubuntu. Nah, tapi again nggak semua operating system version ya, maksudnya spesifik misalnya kayak Windows ngeluarin OS khusus untuk SPBP, Linux ngeluarin OS buat SPBP, Mac ngeluarin OS buat SPBP, seperti itu. Oke. Nah, terus saya lanjut lagi ya. Nah, untuk pengoperasiannya, nah jelas lebih mudah si Arduino karena sifatnya plugin, kita cuma install dalam beberapa menit langsung bisa kita pakai install aplikasi, sedangkan SPBP enggak, karena harus install OS-nya dulu. Install OS gimana, ke sistem partition, menentukan boot disk macam-macam lah ya, jadi lebih ribet, waktunya pun otomatis lebih lama gitu. Saat kita mau menggunakan ya kita otomatis lebih cepat pakai Arduino, jadi seperti itu. Tapi karena di microcontroller nggak mungkin dong dia kita bawa kemana-mana, karena kita harus instalasi software IDE Arduino IDE dulu, kan ribet walaupun dia plug-in gitu. Nah, kalau mini CSBP kita mau bawa kemana-mana, kita koneksi kemana-mana, karena kan mini PC. Itu bisa tanpa harus kita instalasi software yang lain di perangkat yang lain. Seandainya kita mau menghubungkan SPBP ke PC yang lain atau komputer yang lain, itu bisa. Sedangkan kalau Arduino IDE ini bisa, tetapi ada syaratnya. Harus install Arduino IDE. Oke. Dan tidak ada sistem operasi, ya otomatis nggak bisa. Dia bergantung lah. Nah, nggak bisa berdiri sendiri. Sedangkan si SPBP bisa berdiri sendiri karena sifatnya mini PC. Oke. Nah, pengoperasian ya jelas lebih tadi udah ya. Sekarang bahasa pemrograman udah saya bahas sebelumnya. Bahasa pemrogramannya itu C atau C++. Nah, sedangkan kalau SPBP ini C bisa macam-macam lah. Karena sifatnya mini PC. Nah, kalau ini sebenarnya ini bisa saya statement saya ya. Jadi karena dia yang C dan yang kemarin tadi saya bilang Arduino itu ternyata karena dia microcontroller, saya lupa lagi itu, saya kira dia mini PC. Dan sekarang dia microcontroller, nah dia itu cuma bisa bahasa pemrograman C dan C++. Kenapa? Semua microcontroller itu sifatnya perangkatnya plug-in. Ada program yang sudah tersimpan di semua perangkat microcontroller. Nah, program itu di-create oleh suatu bahasa pemrograman tertentu. Ya. Nah, sebenarnya yang benar itu adalah microcontroller diinstal beberapa bahasa pemrograman di dalam board. Nah, ternyata si Arduino ini cuma menginstal satu bahasa pemrograman untuk memanggil sebuah perangkatnya itu C dan C++. Saya kira tadi dia ada install bahasa pemrograman, beberapa bahasa pemrograman. Tidak. Oke. Makanya saya lanjut. Nah, untuk instalasinya itu, komennya itu untuk kita install Arduino IDE. Kalau kita udah beli si Arduino-nya, kita tinggal instalasi Arduino IDE. Nah, itu cukup
pakai komen melakukan 3 komen saja. Yang pertama, sudo apt get update tujuannya adalah untuk mengupdate semua repository, library, atau informasi yang ada di internet ke komputer kita. Itu aja. Nah, ini yang satu komen ini. Nah, sedangkan yang ini hampir sama dengan update, hanya bedanya dia version yang meng-upgrade. Jadi ketika kita pengen meng-upgrade semua library kita, informasinya seperti apa, nah dia pakai komen ini. Nah, sesudah mendapatkan menggenerate informasi misalnya link repository yang sudah terupdate dan macam-macam, nah itu baru kita install. Nah, saat kita install ini otomatis semua dependensinya nanti akan terinstall. Nah, detailnya seperti ini. Saya klik dulu ya. Oh, sebentar. Share screen-nya belum ada share sound. Can help. This Sudah kedengaran sentence ya? is grammatically correct, Sudah Pak, sudah. but it's wordy and hard to read. Ini iklan. Nah, ini jadi iya. Nah, kalau yang di video ini dia ngecek ini dia install komen dulu. Dia install satu komen LSH itu buat ngefilter perangkat hardware-nya apa aja. Nah, gitu. Memfilter informasi. Dia nginstal komen ini dulu. Jadi ini sebenarnya nggak mesti ada sih. Ya. Nah, dia ini melakukan instalasi di SPBIP. Instalasi Arduino IDE di SPBIP. Dia gather informasi dulu nih tentang hardware dari SPBIP yang dia punya. Itulah komen LSHW. Nah, ini sebenarnya komen default. Nggak default juga sih. Kalau di Debian nggak ada. Kalau di Red Hat ada. Ya. Gitu. Makanya dia karena ini nggak default, jadi dia install dulu. Bukan, ya betul install. Dia pergi ke directory
Udah ya, udah install deh. Udah gitu doang. Yang saya balik ya. Oke, itu filenya kan. Nah, itu filenya ditempatkan di dia ekstrak dulu. Nah, si Arduino ini 1.9 bisa jelasin ya. Pokoknya kalian bingung. Nah, setelah di ekstrak, dia harusnya pakai apa? Nah, yang dia lakukan ini adalah instalasi yang manual. Ya, jadi dia download package-nya, baru dia install manual. Nah, sebenarnya ini begitu dia ini ada namanya apa namanya efficient.txt. Nah, efficient.txt ini atau biasanya ada semacam readme gitu, itu ada step by step yang install ya untuk perangkat manual. Ya, artinya si perangkat SPBP dia tidak terhubung ke internet ini karena dia melakukan instalasi manual. Oke. Nah, instalasi manual itu dia harus pointing dulu ke direktori si Arduino tadi yang udah di-ekstrak. Nah, instalasi manual untuk Linux semua itu rata-rata pakai 1.install.sh. Nah, 1.install.sh itu apa? Itu file, itu script yang akan memanggil beberapa library yang ada di folder-folder Arduino IDE tadi, Arduino yang tadi. Udah selesai. Habis itu dia udah ada di desktop tuh Arduino IDE-nya, udah dia buka. Nah, begitu ini udah jadi, dia tuh udah langsung plug-in aja si Arduino hardware IoT tadi ke perangkat SPBP kali kita. Udah selesai. We can't manage work. Nah, kemudian saya ada mau tunjukin ini satu. Nah, jadi gimana sih caranya kalau kita pengen menghubungkan si Arduino ini SPBP hampir sama kayak tadi. Ya, tapi ini pakai serial port gitu. Ya. Jadi nantilah kita lihat sendiri lah ya. Jadi supaya enak sambil. Hey guys, in this video we're going to be looking at two modules. One is the Arduino Uno and the other is the Raspberry Pi. And we're going to be doing some pretty cool things with these two boards. One is we're going to be sending information from the Arduino to the Raspberry Pi, and then we're going to have the Raspberry Pi do something with that information. And we're going to use an application called Node-RED that's already installed on the Raspberry Pi to do this. So let's get started. The first thing we can do is go to the Arduino IDE and make sure you have your Arduino plugged in. So right now I have this sketch that I already made, and let me just go through the code real quick. So we want to start our serial at a baud rate of 9. Nah, jadi yang dilakukan itu bagaimana meng-connect ke si Arduino IDE itu menggunakan serial port. Ya. Nah, overall serial port itu pakai 9600. By default itu 9600. Mau apa aja kali ya, mau misalnya perangkat serial port, switch network atau TP-Link atau apa,
Itu SeaPort-nya itu 9.600 by default. Ya, kalau dia sebut SeaPort berapa sih? Angka ininya koneksi portnya itu, ya dia pakai portnya itu 9.600. Tapi bisa diubah. Ini bisa diubah. Tapi bukan bisa diubah, otomatis kita modifikasi dong. Bukan by default. Oke. 9600, and we're going to match that up with the Node-RED software. And then in our void loop, we want an integer data, and we're going to pick a random number between 0 and 1,000. And we're going to print that along with data equals that, and then we'll have the data. Make sure you put this print ln, or else it won't send to the Raspberry Pi. And then we're also going to add a delay at the end. So what this essentially does is prints random numbers every 2.5 seconds. And that's going to allow us to simulate our data entering the Raspberry Pi. Okay, make sure to compile this code and then upload it to the Arduino, and then you can unplug it and plug it into the Raspberry Pi. Now, when picking the USB port, make sure that you use the same one every time. It makes things easier and less confusing for the Raspberry Pi. So just do that. So we're going to exit out of here. We're going to go to our regular Google Chrome browser, or any browser really, and make sure first you have Node-RED started up on your Raspberry Pi, and you could do that by going to the Pi symbol in the top left, going to programming, and then Node-RED, and you should click it, and this terminal application should pop up. And what you want to look for is this line that says, once Node-RED has started, point a browser at HTTP, and then it gives you the address. So we're going to go to that address. So let's do http://10.0.0.15 and then :1880. And this may be different for your Raspberry Pi. And you can see we get. Jadi dia udah install satu aplikasi. Aplikasi itu dia sebut, lupa lagi namanya. Tadi ada di sini. Sebentar ya. Node-RED ya, kalau nggak salah. Itulah aplikasi namanya Node-RED. Nah, aplikasi itu nanti yang bakal ngirim pesan lah. Kita lihat aja lah lagi ya. Jadi supaya bisa ke gambar. Hi, and you can see we get our Node-RED interface. So right now I have a couple of things that I'll just delete for now, and make sure you have your Arduino plugged in. So I'm gonna grab this serial in box thing. It's under network, and what I'm gonna do is click it, and I'm gonna have to select a port. And right now I already have a port selected, but you would probably go to add new serial port and then this edit sign, and then you want to pick a baud rate of 9600. Ini saya bilang by default itu and then you want to 9.600, tapi search bisa for a diubah. port. And you'll get the available ports here. So and you may have multiple because you may have a mouse and keyboard plugged in, but just test out all of them and see if Jadi you're kita getting a make sure response. dulu If you're not, then just switch si your port. SeaPort So punya I already SPBP did itu that, ada so di I'm mana? gonna do that. So I'm gonna select the Arduino port. Now I have this Arduino here that's connected, and Nah, this jadi is my ini port kenapa for langsung that, and I connected? gave it a name. Karena di perangkat itu ada kabel nih, kabel serial. Nah, kabel serial itu dikonekin antara si Arduino dengan si SPBP. Nah, tapi again dia harus install si namanya Arduino IDE dulu buat bisa terhubung. Nah, si perangkat Node ini apa? Dia cuman
dia bukan yang bantu menghubungkan, dia membaca, dia bukan membaca apa ya? Dia program aplikasi gitu dari yang ada di SPBRP. Tapi dia bukan apa namanya aplikasi yang harus diinstal di Arduino Uno, enggak gitu ya. Arduino Uno cuman punya software itu Arduino IDE buat menghubungkan. Ya, jadi ini third party doang yang bisa dia pengen apa namanya misalnya melakukan ini dia tadi bilang mau ngeprint munculin angka-angka. Nanti kita lihat aja nih sambil. as well. So I'm just going to click done, and then we're going to grab this message.payload, and you can find this, oh, it's under debug, and then you get .message payload. So I'm going to delete that one, and we're going to connect these like that, no programming necessary. We're going to go to this debug symbol, and we'll do current flow, and then we're going to deploy this. Successfully deployed, it says. And see here, we're getting our data, and it's printing out random numbers between 0 and 1000, and that's exactly what we wanted. So we successfully communicated between the Arduino jadi and the si Raspberry Pi. perangkat And this may be random data now, but we Node-RED could ini dia itu cuman sifatnya aplikasi display doang yang di SPBP. Nah, apa yang dilakukan itu jadi si Arduino IDE, Arduino itu tadi pakai komen yang sebelumnya itu dia melakukan satu perintah print random angka beberapa kali di perangkat, dia nge-sending informasi ke perangkat SPBP. Nah si Node-RED ini, aplikasi Node-RED yang test di SPBP itu mendisplaynya itu aja dia sebenarnya fungsinya si Node-RED ini. Ya, tapi dia ini membuktikan bahwa si bagaimana mengkomunikasikan kabel apa namanya mengkomunikasikan Arduino ke SPBP. Nah, menggunakan kabel serial. Oke. use sensor data, Nah, and that could be useful in a bunch of IoT projects. And I'm gonna do a few of those as soon as I figure out what I'm gonna do, because there's a lot. But I'm gonna pick a interesting one, hopefully. udah sini cuma itu doang. Nah, intinya sih saya cuma mau nunjukin dari video itu bagaimana menghubungkan kabel serial port dari Arduino IDE ke SPBP dan bagaimana sending informasi dari Arduino IDE ke SPBP. Oke. Udah overall nggak ada yang mau saya share lagi. Paling saya share dokumentasi aja. Oh, ini kemana enggak? Oh, yang tadi. Oke. Oke, dari saya sih nggak ada yang lagi yang mau saya tanyakan atau dari teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Silakan waktu dan tempat. Halo? Halo, Pak. Ya, Nggak saya nggak bisa, kenapa ya, Pak? soalnya putus-putus apa? Kenapa? Apanya nggak bisa? Halo? Mungkin bisa ditulis saya kalau memang soalnya putus-putus. Halo? Apa yang nggak bisa sih? Ah, itu udah bisa di-download tuh sekarang tuh.
pertemuan ke-11 silakan download. Oh, fitur saya bisa ada tulisannya kesalahan vertikal. VirtualBox. Kesalahan vertikal. Oh, boleh. Boleh, silakan. Ini baru kejadian atau udah pernah di uninstall terus install lagi, udah pernah nggak? Belum, Pak. Ini Coba baru kali ini. Iya, ini jadi apa namanya adapternya itu. Jadi VirtualBox itu mau VirtualBox mau apa kayak saya VMware Fusion atau apapun itu mereka punya satu port adapter. Nah, port adapter itu yang kejadian di kamu itu korup. Makanya saya bilang di uninstall, diinstal lagi. Makanya kan no interface. Nah, jadi kalau kamu lihat di perangkat network, coba pergi ke perangkat network. Coba ke perangkat network adapter, terus network misalnya itu entah ada satu namanya VirtualBox apa gitu. Nah, itu apa interface-nya. Nah, interface itu harus selalu aktif, harus selalu ada di situ. Ketika nggak ada berarti ada korup di situ. Nah, jadi solusinya gimana? Solusinya ya kamu harus uninstall lagi VirtualBox-nya. Nah, tapi yang kamu udah install kayak SPBRP itu masih bisa, masih ada. Tinggal dipanggil aja nanti. Tinggal di klik open, tapi kamu ingat lokasinya kamu install di mana tadinya. Iya, Pak. Oke, gitu aja ya. Ini uninstall lagi. Makasih, Pak. Oke. Nggak ada lagi yang ditanyakan. Kalau tidak ada, ya sudah. Tetap jaga kesehatan, patuhi prokes, semangat kuliahnya. Ya, akhir kata, selamat siang. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Yuk, terima Terima kasih kasih banyak, banyak. Pak. Yuk.